Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan sistem persamaan linear kuadrat. Oke, silahkan disimak baik-baik ya. Nah, untuk soal yang pertama, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 5x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 17. Min x ditambah y sama dengan min 1 adalah, oke, di sini saya menggunakan substitusi ya. Jadi kita akan coba selesaikan soal nomor 1 ini dengan metode substitusi. Nah, langkah pertamanya kita akan jadikan persamaan 2 sebagai fungsi y. Nah, karena persamaan 2 itu kan linear ya, jadi lebih mudah untuk kita jadikan fungsi. Min x ditambah y sama dengan min 1. Nah, kan kita akan jadikan fungsi y. Nah, min x di sini kita pindah ruas ke ruas kanan. Negatif jadi positif x. Jadi y sama dengan x min 1. Jadi x-nya saya simpan di depan. Nah, ini kita jadikan persamaan 3. Lalu, langkah selanjutnya kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Karena kan persamaan 3 dari persamaan 2 ya. Jadi kita substitusikannya ke persamaan yang lain, yaitu persamaan 1. Nah, persamaan satunya 5x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 17. Nah, ini tanda merahnya y-nya artinya kita substitusikan nilai y-nya ke sini. Jadi x min 1 dari sini. Y sama dengan x min 1, maka nilai y dari persamaan 1 kita rubah menjadi x min 1. Nah, setelah ini kita cari nilai x min 1 kuadrat. Nah, kita kali pelangi ya. Jadi diperoleh 5x kuadrat ditambah 3 dikali x kuadrat min 2x ditambah 1 sama dengan 17. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, kenapa hasil x min 1 kuadratnya hasilnya x kuadrat min 2x ditambah 1? Nah, ini saya jabarkan x min 1 kuadrat. X min 1 kuadrat artinya x min 1 dikali x min 1. Nah, kita kali pelangi. X dikali x adalah x kuadrat. X dikali min 1 adalah min x. Min 1 kali x min x. Min 1 kali min 1 adalah plus 1. Nah, ini bisa dioperasikan kan? Min x jadinya min 2x plus 1. Nah, ini hasilnya sama ya dengan ini. Seperti itu cara mencari x min 1 kuadrat. Jadi bukan x kuadrat min 1 kuadrat, tapi kita kali pelangi seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan semuanya dengan 3. 3 kali x kuadrat, 3 kali min 2x, 3 dikali 1. Hasilnya adalah nih 5x kuadrat ditambah 3x kuadrat min 6x ditambah 3 dikurang 17. Nah, 17 di sini kita pindah ruas ke ruas kiri ya. Jadi min 17 sama dengan 0. 5x kuadrat ditambah 3x kuadrat adalah 8x kuadrat. Min 6x-nya turun. 3 dikurang 17 adalah min 14 sama dengan 0. Nah, udah sampai sini teman-teman bisa langsung faktorkan atau bisa disederhanakan terlebih dahulu. Nah, di sini kelipatan 2 ya. Bisa dibagi 2 semua, maka kita bagi persamaan ini dengan 2 semuanya. 8x kuadrat dibagi 2, 4x kuadrat. Min 6x dibagi 2, min 3x. Min 14 dibagi 2, min 7 sama dengan 0. Nah, setelah ini tinggal kita faktorkan. Nah, pemfaktorannya seperti ini ya. Jadi berapa dikali berapa hasilnya perkalian antara 4 dan min 7 dalam min 28. Nah, jika ditambahkan hasilnya adalah yang tengah.
yang ini, yaitu min 3. Nah, angkanya berapa nih? Itu min 7 dan 4. Min 7 kali 4 min 28, min 7 tambah 4 min 3. Nah, di sini karena di koefisien x kuadratnya 4, maka di sini 4x, ini 4x di bawah 4. Nah, kalau teman-teman ketemu persamaan 2x kuadrat, koefisien x kuadratnya 2, maka di sini 2x, di sini 2x, di sini 2. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Nah, mana dari faktor ini yang bisa disederhanakan? Nah, yang bisa disederhanakan yang ini. 4x plus 4 kalau kita sederhanakan menjadi 4 dikali x plus 1. 4x dibagi 4x, 4 dibagi 4, 1. Tuh, jadi kita sederhanakan. Nah, ini kan ada 4, ini ada 4, kita coret. Jadi, pemfaktorannya 4x min 7 dikali x plus 1. Nah, kita peroleh nilai x-nya yang pertama 7/4. Yang kedua, x-nya min 1. Nah, setelah ini, tinggal kita cari y. Maka kita substitusikan x ke salah satu persamaan. Boleh paling mudah ya, ke persamaan 3. Berarti persamaan 3 kan y sama dengan x min 1. Jika x-nya 7/4, maka y sama dengan 7/4 min 1. Menggunakan persamaan yang ini. X-nya kita ganti menjadi 7/4. 7/4 dikurang 1. Nah, ini pecahan juga kan, kita ketemu pecahan. Maka yang bilangan realnya kita jadikan pecahan juga. 1 dikali 4 adalah 4, jadi 4/4. 7/4 dikurang 4/4 adalah 3/4. Nah, sekarang kita cari y jika x-nya min 1. Maka x di sini diganti menjadi min 1, min 1, min 1 sama dengan min 2. Nah, titiknya berarti min 1, min 2. Maka himpunan penyelesaian dari soal ini adalah yang B. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Penyelesaian dari sistem persamaan x kuadrat ditambah 4x min 4y min 16 sama dengan 0. Min 2x ditambah y ditambah 1 sama dengan 0 adalah, caranya sama ya, seperti soal yang pertama. Bisa pakai substitusi, bisa pakai campuran atau eliminasi. Oke, langkah pertama kita definisiin sistemnya dulu. Yang persamaan pertama jadi persamaan 1, yang kedua jadi persamaan 2. Oke, langkah pertama kita jadikan persamaan 2 sebagai fungsi y. Nah, kenapa? Karena y itu kan koefisiennya 1 ya, jadi lebih mudah. Min 2x dan 1-nya tinggal kita pindah ke ruas kanan. Min 2x pindah jadi plus 2x, 1 pindah jadi min 1. Nah, min 2x dan 1-nya ke ruas kanan. Nah, ini kita jadikan persamaan 3. Lalu langkah selanjutnya sama, kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Nah, persamaan satunya x kuadrat ditambah 4x min 4y min 16 sama dengan 0. Nah, kita ganti nilai y di sini menjadi 2x min 1. Nah, tinggal kita kalikan. Min 4 dikali 2x min 8x min 4 dikali min 1 adalah plus 4. Nah, tinggal kita operasikan 4x dikurang 8x adalah min 4x, 4 dikurang 16 adalah min 12. Nah, ini sudah membentuk persamaan kuadrat ya. Jadi bisa kita faktorkan berapa dikali berapa hasilnya minus 12. Jika ditambahkan hasilnya adalah minus 4. Maka nilainya adalah minus 6 dan 2. Tuh. Minus 6 dikali 2 minus 12. Minus 6 ditambah 2 adalah minus 4.
Untuk nilai X yang ini 6, untuk nilai X yang ini adalah negatif 2. Oke, kita lanjut cari nilai Y-nya. Substitusikan nilai X-nya ke persamaan 3. Persamaan 3-nya Y sama dengan 2X min 1. Maka ketika X-nya 6, maka nilainya Y-nya adalah 2 dikali 6, nilai X di sini diganti menjadi 6. 2 kali 6 dikurang 1. Berarti 12 dikurang 1 adalah 11. Nah, maka titiknya adalah 6,11. Nah, jika X-nya minus 2, maka Y-nya adalah 2. X di sini diganti menjadi minus 2. 2 dikali minus 2 dikurang 1. Min 4 min 1 hasilnya adalah minus 5. Nah, titiknya adalah min 2, min 5. Jadi jawabannya adalah yang D, min 2, min 5 dan 6,11. Baik, kita ke soal selanjutnya. Jika X1, Y1, dan X2, Y2 adalah penyelesaian dari sistem persamaan, 6x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 12, y ditambah x sama dengan 2, nilai dari x1 dikali x2 ditambah y1 dikali y2 adalah. Nah, di sini cara penyelesaiannya sama dengan nomor 1 dan 2, hanya saja ketika kita memperoleh nilai himpunan penyelesaiannya, nah kita operasikan seperti ini. Tuh. Baik, kita coba selesaikan ya. Nah, ini kita definisikan untuk yang kuadratnya persamaan 1, yang linearnya persamaan 2. Oke, langkah pertama, kita jadikan persamaan 2 sebagai fungsi Y. Kalau teman-teman mau jadikan fungsi X juga bisa ya. Caranya sama. Y ditambah X sama dengan 2. Nah, karena kita akan jadikan fungsi Y, maka X-nya ke ruas kanan. Jadi, minus X ya. Minus X ditambah 2. Nah, kita jadikan persamaan 3. Kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Persamaan satunya 6x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 12. Nah, di sini yang diganti adalah nilai Y-nya. Y-nya berubah menjadi minus X ditambah 2. Nah, kuadratnya tetap dari sini ya. 12-nya kita pindah ke ruas kiri jadi minus 12. Nah, kita operasikan yang kuadrat dulu nih dalam kurung. Nah, nilainya adalah X kuadrat min 4X tambah 4. Nah, bagi yang masih bingung, penjelasan dari minus X ditambah 2 kuadrat, itu artinya minus X ditambah 2 dikali minus X ditambah 2. Jadi minus X dikali minus X adalah X kuadrat minus X dikali 2 adalah minus 2X. 2 dikali minus X adalah minus 2X. 2 dikali 2 adalah plus 4. Di X kuadrat minus 2X minus 2X jadi minus 4X. Nih plus 4. Nah, jadilah seperti ini. Nah, tinggal kita kalikan dengan 3. 3 dikali X kuadrat 3X kuadrat. 3 dikali minus 4X jadi minus 12X. 3 dikali 4 itu 12. Minus 12-nya tetap, 6X kuadratnya tetap. Nah, di sini 12 dikurang 12 habis ya. Sisa 6X kuadrat ditambah 3X kuadrat. Jadi, 9X kuadrat minus 12X sama dengan 0. Nah, setelah ini tinggal kita faktorkan. Nah, karena tidak ada konstantanya, maka pemfaktorannya seperti ini. Jadi, pilih angka terbesar yang bisa membagi 9X kuadrat dan 12X. Itu adalah 3X. Ya. 9X kuadrat dibagi 3X adalah 3X. Minus 12X dibagi 3X adalah minus 4. Tuh. Jadi ini cara pemfaktoran jika
persamaan kuadratnya tidak mengandung konstanta. Atau konstantanya 0 ya. Nah, berarti kita bisa peroleh nilai X-nya untuk yang X ini 3X sama dengan 0. Maka nilai X-nya 0 untuk yang ini. Nah, untuk yang ini 3X minus 4 sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 4/3. Nah, setelah kita peroleh nilai X-nya, sama ya. Kita substitusikan nilai X-nya ke persamaan yang paling mudah, yaitu persamaan 3. Persamaan 3-nya adalah Y sama dengan minus X ditambah 2. Nah, ketika X-nya 0, maka nilai Y-nya, min X-nya kita ganti 0, plus 2 sama dengan 2. Maka titiknya adalah 0,2. Nah, kalau X-nya 4/3, maka nilai Y-nya adalah minus 4/3. Nah, ini kan karena minus ya, jadi X-nya jadi minus 4/3 ditambah 2. Nah, 2-nya kita jadikan pecahan dulu. 2 dikali 3 adalah 6, jadi 6/3. Minus 4/3 ditambah 6/3 sama dengan 2/3. Nah, dari sini kita definisikan ini X1, ini Y1, ini X2, yang ini Y2. Oke, jadi kita peroleh nilai X1-nya 0, X2-nya 4/3, Y1-nya 2, Y2-nya 2/3. Nah, tinggal kita masukkan ke operasi ini, X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Berarti X1 kali X2, 0 dikali 4/3 ditambah Y1 kali Y2, 2 dikali 2/3. Nah, ini kan 0 ya. 2 kali 2/3 adalah 2 kali 2 ke sini, 4/3. Jadi hasilnya adalah 4/3 yang A. Ya. Jadi konsepnya sama ya untuk soal-soal mengenai sistem persamaan linear kuadrat, ataupun nanti untuk yang kuadrat-kuadrat konsepnya tetap sama. Oke, kita ke soal selanjutnya. Nah, ini diberikan grafik ya. Grafik yang ditanyakan adalah koordinat titik A, artinya perpotongan di sini antara persamaan kuadratnya dan persamaan linear. Nah, di sini persamaannya sudah diketahui ya. Untuk yang linear itu X plus 2Y sama dengan minus 4. Yang persamaan kuadratnya Y sama dengan minus 2X kuadrat ditambah 4X min 3. Oke, kita akan coba cari koordinat titik A-nya ya. Nah, ini saya definisikan untuk yang linear itu persamaan 1, yang kuadrat persamaan 2. Nah, sama langkah pertamanya jadikan persamaan 1 sebagai fungsi Y. Nah, kalau teman-teman mau jadikan persamaan 2 sebagai fungsi, karena ini udah jadi fungsi Y ya. Terus disubstitusikan ke persamaan 1, itu boleh juga. Jadi banyak cara ya teman-teman. Konsepnya tetap sama kan. X ditambah 2Y sama dengan minus 4. Nah, maka nilai Y-nya adalah minus 1/2X dikurang 2. Nah, ini dapat dari mana sih? Nah, penjabarannya itu jadi 2Y sama dengan minus 4 minus X. Nah, prosesnya kayak gini kan. Nah, sekarang 2-nya kita pindah juga ke ruas kanan. Nah, ini kan perkalian. Kalau kita pindah menjadi Y sama dengan minus 4 minus X dibagi 2. Nah, karena perkalian, kalau kita pindah jadi pembagian. Lalu kita pisahkan. Jadi minus 4/2 minus X per 2. Nah, minus 4/2 kan 4 bagi 2, 2 ya. Jadi minus 2. Minus X per 2 bisa kita ganti menjadi minus 1/2X. Gitu.
Jadi sama aja bentuknya. Nah, ini fungsi Y dari persamaan 1 menjadi persamaan 3. Tinggal kita substitusikan persamaan 3-nya ke persamaan 2. Persamaan 2, Y sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 4x minus 3. Nah, Y-nya diganti menjadi minus setengah X minus 2 sama dengan minus 2x kuadrat ditambah 4x minus 3. Nah, kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Menjadi 2x kuadrat. Nih, 4x-nya menjadi minus 4x, minus 3 menjadi plus 3. Tuh. Jadi ini dari ruas kanan ke ruas kiri, operatornya berubah ya. Ini tetap min setengah x minus 2. Nah, kita operasikan. 2x kuadrat ya, nggak ada temennya, turun. Minus 4x dikurang 1/2x. Berarti kan minus 4x dikurang 1/2x. Kita jadikan pecahan untuk minus 4x-nya. 4 dikali 2 adalah minus 8. Berarti minus 8x per 2 dikurang x per 2. Minus 8 minus 8x minus x artinya minus 9/2x. Jadi diperoleh minus 9/2x. 3 dikurang 2 adalah 1. Nah, untuk mempermudah teman-teman pemfaktoran, maka boleh kita sederhanakan dulu. Jadi semuanya kita kalikan 2. 2x kuadrat dikali 2, 4x kuadrat. Minus 9/2x dikali 2 jadi minus 9x. 1 dikali 2 adalah 2. Tinggal kita faktorkan. Nah, pemfaktorannya sama ya. Jadi diperoleh hasilnya 4x min 1 dikali x min 2. Setelah ini kita dapat nilai x-nya 1/4 atau x-nya 2. Nah, kalau yang masih bingung nih, dapat ini ya dari mana? Sama ya. Kita buat seperti ini dulu. Ini 4x kuadrat, berarti koefisiennya 4 ya. Berarti ini 4x, ini 4x, ini 4. Berapa dikali berapa? Hasilnya adalah perkalian antara 4 dan 2, yaitu 8. Kalau ditambahkan, hasilnya adalah minus 9. Berarti kan perkaliannya 1 dan 8 ya. Tapi 1 dan 8-nya negatif. Nah, seperti ini. Minus 1 kali minus 8 jadi 8, minus 1 tambah minus 8 adalah minus 9. Jadi minus 1, ini minus 8. Nah, kita sederhanakan 4x min 8 dibagi 4. Kita bagi 4 menjadi x min 2. Terolehlah 4x min 1 dikali x min 2. Seperti itu. Nah, setelah kita peroleh nilai x-nya, lihat yang memungkinkan. Di sini kan yang ditanya hanya satu titik perpotongan ya. Titik A. Kira-kira dari pilihan ganda ini yang memungkinkan x-nya yang mana nih? Yang 1/4 atau yang 2? Nah, antara 1/4 dan 2 harusnya nilai x-nya 2 lebih jauh kan? 1/4 yang berarti di sini. Ini yang 1/4 x-nya, ini yang 2. Berarti yang memungkinkan adalah x-nya 2. Jadi kita hanya mencari nilai y dari x sama dengan 2. Nah, ketika x-nya sama dengan 2, maka nilai y-nya adalah minus 1/2 dikali 2 min 2. Nah, ini saya menggunakan persamaan 3 ya. Y sama dengan minus 1/2x minus 2. Gitu. Jadi nilai x-nya kita ganti menjadi 2. Nah, ini coret. Y sama dengan minus 1 minus 2. Minus 1 minus 2 hasilnya adalah minus 3. Jadi titik koordinat titik A adalah 2, min 3. Seperti itu. Jadi nggak semuanya yang dicari semua himpunan penyelesaian, bisa salah satunya.
Terus dia bisa juga berbentuk koordinat seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sistem persamaan Y sama dengan minus X kuadrat minus KX minus 4 dan X min Y sama dengan minus 5 tepat mempunyai satu penyelesaian. Nilai K yang memenuhi adalah, nah di sini yang dicari bukan himpunan penyelesaiannya ya, karena sudah diketahui himpunan penyelesaiannya itu hanya satu. Yang ditanya adalah nilai K-nya di sini tuh berapa sih? Nah, prosesnya tetap sama ya, teman-teman. Dari sini kita coba selesaikan. Nah, kita definisiin untuk persamaan yang kuadratnya persamaan 1 dan linearnya persamaan 2. Langkah pertama, kita jadikan persamaan 2 sebagai fungsi Y. X juga bisa ya. Di sini saya menjadikan Y sebagai fungsi. Nah, jadi X min Y sama dengan minus 5, maka nilai Y-nya adalah X plus 5. Dari sini. X min 5 dan min Y-nya tukeran. Min 5 ke kiri jadi plus X, min Y ke kanan jadi min 5 ya harusnya. Min Y ke kanan jadi plus. X plus 5 sama dengan Y, atau bisa dibalik jadi Y sama dengan X plus 5. Nah, ini kita jadikan persamaan 3. Sekarang tinggal kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Nah, persamaan 1-nya Y sama dengan minus X kuadrat minus KX minus 4. Nah, nilai Y-nya yang di sini kita ganti menjadi X plus 5. Nah, kita gabung ruas kanannya ke ruas kiri. Nah, minus X kuadrat jadi plus X kuadrat, minus KX menjadi plus KX, minus 4 jadi plus 4, jadikan sama dengan 0. Nah, X kuadratnya nggak ada temennya, kita simpan di depan. X dengan KX kita jumlahkan menjadi K plus 1X. 5 ditambah 4 adalah 9. Nah, untuk penjumlahan X plus KX-nya gini. X ditambah KX. Nah, sama-sama ada variabel X. Nah, X-nya simpan di depan. X dibagi X1, KX dibagi X adalah K. Jadi 1 plus K. Atau di sini K plus 1 kebalikan nggak apa-apa ya, karena dia dua-duanya positif kali X. Gitu. Jadi penyederhanaan dari sini. Nah, setelah sampai sini, kan ini kita nggak bisa faktorin ya, karena ini ada K-nya, K plus 1. Nah, di sini ada clue-nya. Dari dua persamaan ini hanya mempunyai tepat satu penyelesaian. Nah, untuk soal sistem persamaan dua variabel, jika sistem ini hanya mempunyai satu penyelesaian, maka nilai diskriminannya harus bernilai 0. Nah, jadi jika hanya satu himpunan penyelesaian, maka nilai diskriminannya harus bernilai 0. Masih ingat rumus diskriminan di SPLTP? Yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, jadi nilai D-nya itu harus 0. Kalau cuman satu penyelesaian. Gitu. Nah, nilai B, A, dan C-nya dari mana? Dari persamaan ini. X kuadrat ditambah K plus 1X ditambah 9. Nah, A-nya dari sini, kan X kuadrat, artinya koefisiennya 1. Dan B-nya yang tengah, K plus 1, C-nya yang konstantanya, 9. Kita masukkan ke rumus diskriminannya. B kuadrat berarti K plus 1 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 kali C-nya 9. 4 kali 1 dikali 9 sama dengan 0. Nah, kita cari K plus 1 kuadratnya. Sama ya, menggunakan perkalian pelangi. Hasilnya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, 36-nya dari 4 dikali 1 dikali 9 adalah 36. Kan operatornya negatif, jadi min 36. Nah, tinggal kita operasikan 1 dikurang minus 3, yaitu minus 35. Nah, di sini udah membentuk persamaan kuadrat ya. Tinggal kita faktorkan. Berapa dikali berapa, hasilnya minus 35.
kalau ditambahkan hasilnya adalah 2, yaitu 7 dan 5 ya. Nah, karena hasil penjumlahannya positif, berarti yang 5-nya yang negatif. Gitu. Jadi, K-5 dikali K plus 7. Maka nilai K-nya kita peroleh sama dengan 5 atau K-nya adalah minus 7. Nah, di sini jawabannya adalah yang E ya. Nah, jadi kita hanya sampai sini karena yang ditanya adalah K. Jadi sampai kita peroleh nilai K-nya berapa? Nah, jawabannya adalah minus 7 dan 5. Jadi ini kita tidak perlu mencari nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa. Seperti itu beberapa contoh soal mengenai sistem persamaan linier kuadrat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dan bisa memahami konsep-konsepnya. Baik, itu saja kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum.